Baik, kita lihat deskripsi. Ini Anda menuliskan deskripsi kira-kira rencana kegiatannya itu nanti seperti apa, langkah-langkahnya, tahapan-tahapan kerjanya yang sesuai dengan tema. Terus rincian kegiatan ini di breakdown atau diturunkan seluruh kegiatan yang akan dilakukan selama KPM ini. Dan ini disusun sesuai dengan urutan waktu. Jadi pertama melakukan perencanaan, kedua misalnya satu melakukan perencanaan misal, dan dua seterusnya. Ini disusun sesuai dengan urutan waktu. Terus keterangan tambahan ini silahkan diisi jika perlu disampaikan. Nah, di sini dibuatkan tanda tangan, jadi disiapkan kolom tanda tangan, nama, tempat lokasi KPM, tanda tangan. Jadi kan biasa di sini ada misal Banda Aceh, habis itu tanggal, bla 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 bla, nama misal Gufran. Nah, di sini tanda tangan. Nah, saran kami silahkan disiapkan tanda tangan digital, jadi tidak perlu print. Jadi difoto atau direkayasa supaya nanti tinggal ambil foto tanda tangannya, taruh di sini. Nah, ini untuk yang desain rencana 1. Terus desain rencana 2 ini masih sama maksudnya, cuma bedanya di sini lebih detail terhadap rincian tadi, kira-kira itu akan dikerjakan tanggal berapa. Jadi ini isinya adalah jenis kegiatan dari rincian isian yang tadi di sini, yang rincian kegiatan. Kira-kira ini dia jenis kegiatannya. Di sini diisi dengan rincian kegiatannya apa. Jadi di sini rincian tanggalnya berapa. Nah, ini masih satu bidang, ini juga jenis kegiatannya satu bidang, tanggal pelaksanaannya apa, rincian kegiatannya apa, di sini keterangan. Nah, ini bukan real, hanya bentuknya kira-kira nanti seperti inilah perencanaan Anda kegiatan KPM selama 30 hari dari tanggal 23 April sampai 22 Mei. Jadi setiap harinya apa, silakan direncanakan di sini, diberi tanda tangan. Nah, kedua dokumen ini di save, lalu di halaman tadi yang kita lihat, halaman assignment, maka tambah atau buat, artinya apa? Di sini Anda mengumpulkan tugas dari nomor yang pertama ini, tugas desain, tambah. Kalau tadi filenya ada di komputer, maka tambah file. Kalau Anda mau buatkan langsung di mesin Office-nya Google juga bisa, tinggal tambah. Tapi kita gunakan file saja. Tambah file. Terus di sini akan muncul pop-up pertanyaan, tinggal cari file yang dimaksud. Jadi misalnya desain 1, open, terus tambahkan file lainnya, desain 2, open, dan ini diupload. Nah, kalau ini sudah diupload, maka akan ada 2 file yang dikumpul. Kalau ini sudah berhasil dikumpul dan dirasa sudah selesai, artinya sudah final, maka klik serahkan. Maka ini nanti di supervisor dianggap Anda sudah mengumpulkan tugas. Nah, ini akan normal ketika sesuai dengan tanggal. Tetapi kalau di luar tanggal, Anda masih tetap bisa mengumpulkan, tetapi akan dicatat sebagai yang mengumpulkan dan terlambat. Nah, dari sini supervisor akan memberi penilaian masalah ketepatan waktu. Kalau mau perbaiki, bisa dibatalkan pengiriman
mau dikumpulkan ulang, silahkan tambah atau ganti, hapus, ini bisa dihapus. Ini juga bisa dihapus, ganti filenya karena dianggap tadi gagal, maka bisa dikumpul ulang. Ingat, jangan sampai lupa klik tandai sebagai selesai atau serahkan, sign. Ini serahkan. Nah, ini jangan lupa. Jadi ini untuk yang tadi kita sudah, ini bagian perencanaan hanya materi. Nah, tugas pertama kita sudah mengumpulkan. Di sini statusnya Anda sudah tidak lagi merah-merah seperti ini, tapi sudah hilang, sudah sudah tidak terang. Artinya sudah dikumpulkan. Nah, di sini ada tenggat 27 April. Ini adalah overdue, batas akhir pengumpulan. Ini yang harusnya Anda pastikan sesuai. Nah, artinya sudah selesai bagian perencanaan ini. Anda sudah mengumpulkan tugas dengan lengkap. Nah, terus selanjutnya pada bagian pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini ada 2 tugas. Jadi mungkin Anda perlu perhatikan. Di sini lihat simbolnya. Ini simbol tugas, ini simbol materi. Jadi kalau simbolnya seperti ini pasti tugas. Tapi kami juga sudah tuliskan ini menjadi tugas. Artinya ada yang dikumpulkan di bagian tugas ini. Nah, di bagian pelaksanaan kegiatan ini ada 2. Yang pertama, tugas laporan harian pelaksanaan. Terus yang kedua, tugas laporan harian yang telah disahkan. Masing-masing punya waktu yang berbeda. Tugas laporan harian itu berakhirnya 26 Mei. Anda berakhir KPM tanggal 22 Mei, maka laporan harian ini harus sudah selesai 26 Mei. Nah, laporan harian yang disahkan itu tenggatnya 10 Juni. Jadi tidak berbarengan. Kita lihat yang laporan harian pelaksanaan. Prinsipnya ini adalah laporan harian yang dilapor secara rutin setiap waktunya agar supervisor paham bahwa Anda sedang bekerja. Nah, kalau kita klik lihat tugas, maka di sini ada perintahnya. Kita lompat, ini ada perintahnya, silahkan dibaca, tapi kita lompat. Yang dikumpulkan pada bagian ini adalah laporan harian yang dilaporkan secara rutin setiap waktunya. Jadi secara rutin setiap waktunya. Di sini ada 2 cara mengumpulkannya. Yang pertama, Anda download Excel. Ini yang Excel. Setelah di-download, misal ini di-download. Nah, kalau ini sudah berhasil di-download, nah, silahkan diisi. Silahkan diisi per harinya, dan setiap harinya setelah diisi, misalnya hari ini melakukan apa. Jadi hari Senin tanggal 22 April, jenis kegiatan membuat perencanaan. Jam kegiatannya jam 08.00 sampai 17.00. Jadi 1 harian kita berpikir tentang perencanaan. Nah, link bukti, kalau Anda punya blog, kalau Anda punya Google Drive yang menunjukkan atau menampilkan bukti Anda sedang bekerja atau apa, silahkan ditempel di sini. Kalau ada, kalau tidak ada ya tidak perlu. Nah, ini yang hari Senin di save as. Jadi misalnya kita buat di sini
Nah, di sini yang manajemennya adalah misalnya laporan harian Senin 22. Save. Dan setelah itu ini yang dikumpul, tambah file laporan harian Senin 22, open, upload. Ini sudah, jadi sudah selesai. Nah, besok tinggal tambah file yang sama, tapi ketika sudah diisi yang baru, kegiatan besoknya upload lagi. Jadi mungkin nanti akan ada 30 file di sini yang digunakan untuk melaporkan kegiatan harian. Nah, itu report. Ada satu lagi cara yang lebih gampang, yaitu menggunakan Google Spreadsheet, Google Excel istilahnya ya. Nah, ini contoh, misalnya Anda bisa buka, bisa lihat. Nah, ini format, karena kita cuma bisa melihat format. Ini bisa dilihat formatnya. Bisa disalin. Bagaimana mengumpulkannya? Bisa di sini tambah spreadsheet. Nah, ini Anda tinggal tambah spreadsheet. Saya hapus yang ini. Tambah spreadsheet, ketika dibuka akan tampilan Excel kosong seperti ini. Yang tadi kita copy, kita paste. Nah, sudah muncul. Nah, silakan isi. Hari pertama apa, hari kedua apa. Setelah diisi, misalnya ini otomatis di save. Ada waktunya. Nah, hari ini. Besok tinggal buka lagi, tinggal isi yang sudah diisi, tinggal tambahkan lagi bagian yang sudah diisi. Kalian ini tadi sebagian sudah kita isi. Nah, besok tinggal isi lagi, tinggal isi. Jadi secara 30 hari bisa mengisi terus, dan supervisor juga bisa memantau setiap harinya. Nah, ini lebih gampang, jadi cuma satu file yang dilampirkan. Nah, bagaimana pelaporan ini? Apakah perharinya harus selalu dilapor? Apakah per minggu? Apakah per 3 hari? Nah, itu silahkan diskusi dengan supervisor. Kalau misalnya mau diskusi dengan supervisor di halaman forum ini, silahkan bertanya. Misal, bagaimana dengan laporan harian? Laporan harian, apakah kami melapor setiap hari? Atau boleh akumulasi per 3 hari atau per minggu? Nah, ini nanti kalau diposting, nah seperti ini, maka muncul dan tunggu jawaban dari supervisor. Nah, itu yang untuk laporan harian. Nah, pada bagian B ada satu lagi tugas, namanya laporan harian yang telah disahkan. Ini batasnya adalah 10 Juni. Dokumen yang tadi sudah dibuat, apakah itu di Google Spreadsheet atau di Excel, dicetak, misalnya di sini, dicetak dengan memberikan keterangan mengetahui kepala desa, nama kepala desa, dan di sini peserta KPM, nama peserta KPM, ditandatangani dan disahkan. Artinya disahkan itu ditandatangani dan distempel. Nah, dokumen itu dikumpulkan pada bagian 2B ini, yaitu tugas laporan yang telah disahkan. Jadi yang dikumpulkan adalah laporan harian yang telah disahkan oleh kepala desa